Selamat datang di channel Naps Dias, di mana kita akan membahas tentang perjalanan hidup salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Tan Malaka. Lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Pandan Hulu, Sumatera Barat. Tan Malaka bernama asli Sutan Ibrahim. Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis turunan ibu. Nama lengkapnya Sutan Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka. Berasal dari keluarga bangsawan memberikan keleluasaan kepada Tan Malaka untuk bersekolah di Quick School, Sekolah Guru Negara di Bukit Tinggi. Sekolah ini juga dikenal dengan Sekolah Raja. Hanya anak dari keluarga penting dan priayi yang bisa belajar di tempat ini. Putra dari H.M. Rasat dan Rangkayo Sina ini memang seorang yang cerdas. Ia sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda. Salah satu gurunya G.H. Horensma melihat talenta yang dimiliki Tan Malaka, sehingga membantunya untuk kuliah di Rijkschool, sekolah pendidikan guru pemerintah di Belanda. Kebenciannya pada ketidakadilan dan kolonialisme memaksa Tan Malaka menjadi buronan Belanda. Hampir setengah hidupnya ia habiskan untuk bersembunyi. Ia selalu berpindah dan menggunakan nama samaran agar tidak tertangkap. Tan Malaka sempat tinggal di Tiongkok selama menjabat sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara. Di sana ia menulis buku NAR The Republik Indonesia yang berisi konsep negara Indonesia dalam bayangannya. Ia meramalkan situasi politik internasional antara Jepang dan Amerika yang menyebabkan perang di Pasifik. Situasi yang pas untuk melakukan revolusi terhadap Belanda. Ramalan itu terbukti setelah 16 tahun dari buku NAR The Republik Indonesia dicetak. Perang Pasifik yang membuat gejolak Perang Dunia II terjadi. Buku De France Revolutie yang ia dapatkan sebelum keberangkatan ke Belanda menjadi jendela ketertarikannya pada revolusi. Di Belanda, buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin dihatamkan dan menjadi dasar pemikirannya ke depan. Pulang dari Belanda, Tan Malaka menjadi guru bahasa Melayu bagi anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sanembah, Sumatera Utara. Tokoh yang lahir tanggal 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandam Gadang, Bunuam Ome, Sumatera Barat ini melihat kehidupan rakyat Indonesia yang menderita. Tan Malaka melihat dengan mata kepalanya sendiri kaum buruh sering ditipu karena tidak pandai berhitung, diperas keringatnya, dan diberi upah rendah. Kenyataan itu membuat darah Tan Malaka mudah mendidih. Ia pun memutuskan untuk bergerak. Ia bergabung dengan Indische Social Democratische Vereniging (ISDV), yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka sudah mulai aktif menulis untuk media massa tentang penderitaan kaum pribumi. Salah satu karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin yang dimuat di Het Vrije Woord edisi Maret tahun 1920. Ia juga menulis tentang penderitaan kuli kebun teh di Sumatera Pos. Pada 1920-an, Tan Malaka berkelana ke Jawa. Ia mengunjungi Yogyakarta lalu pindah ke Semarang. Di kota Lumpia, Tan Malaka yang betah menjomblo mendirikan sekolah rakyat. Ia mengadopsi kurikulum Uni Soviet. Setiap pagi siswa wajib menyanyikan lagu Internasionale. Sekolah pertama itu pun menjadi percontohan untuk cabang-cabang sekolah yang lain. Tan Malaka juga menulis buku Materialisme, Dialektika, dan Logika, Madilog. Buku ini berisi analisisnya terhadap rakyat Indonesia yang tidak terbiasa berpikir kritis, tidak logis, serta belum mampu berdialog secara baik. Setelah melihat dari jauh kondisi Indonesia, Tan Malaka memutuskan pulang ke tanah air pada 1942. Ia tinggal di Rawajati, dekat pabrik sepatu di Kalibata dan menjadi pedagang buah. Tan lalu pergi ke Bayah, Banten, menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusa dengan nama samaran Ilyas Hussein.
Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, Tan Malaka melihat kemerdekaan yang diraih belum seutuhnya. Ia pun kemudian membongkar penyamarannya dan menemui teman lamanya, Ahmad Subarjo. Kedatangan Tan membuat Subarjo kaget bukan kepalang. "Aku kira kau sudah mati," katanya. Pada September tahun 1945 atau sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu mulai mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Tan Malaka kemudian menggelar rapat raksasa di lapangan Ikada, sekarang Monas, sebagai pesan kepada sekutu atas kekuatan rakyat Indonesia. Tak kurang dari 200.000 orang berkumpul memenuhi lapangan. Popularitas yang tinggi, gagasan besar, serta jiwa revolusioner membuat rekan-rekan Tan mengusulkan agar ia dimasukkan ke dalam pemerintahan. Namun tawaran itu ditolaknya. "Di waktu sekarang saudara berdua, Soekarno-Hatta, sudah tepat itu. Biarlah saya menyokong dari belakang dengan mengerahkan rakyat di belakang saudara," kata Tan Malaka saat bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Kedatangan Belanda yang membonceng sekutu ditanggapi beragam oleh masyarakat dan elit politik Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Sejahrir lebih memilih jalan diplomasi. Hal inilah yang membuat Tan Malaka berang. Termasuk Jenderal Besar Sudirman. Keduanya gemas dengan kabinet Sejahrir yang mendapat mandat dari Bung Karno dan Hatta yang ditangkap Belanda, tidak lantang mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan tidak perlu berunding lagi. Pendukung Tan Malaka yang kecewa pada pemerintahan Sejahrir, bergabung membentuk kelompok Persatuan Perjuangan pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Kelompok ini kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan ketentaraan di Gedung Serbaguna Purwokerto. Pembicara utamanya, Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Dari situ kemudian lahirlah ide kudeta. Kelompok oposisi kemudian melakukan kudeta terhadap pemerintahan Sejahrir karena dianggap gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Indonesia 100%. Upaya kudeta gagal. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Tan Malaka, Subarjo, dan Sukarni dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Setelah Tan dibebaskan dari penjara Magelang, ia mencoba mengumpulkan pendukung dan menggagas Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba pada tanggal 7 November tahun 1948. Sukarni didaulat menjadi ketua partai yang memiliki landasan anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Tan sendiri berangkat ke Kediri, memulai pergerakan gerilya. Ia menemui prajurit TNI dan pimpinan politik. Aktivitas itu dinilai membahayakan, sehingga pemerintah Indonesia mencari dan mengejarnya. Tan Malaka melarikan diri ke selatan Jawa Timur. Saat menyusuri Gunung Wilis di Selopanggung, Kediri, ia ditangkap Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada tanggal 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi Tekebek. Dia dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Meski Soekarno mengangkatnya menjadi pahlawan nasional pada tanggal 28 Maret tahun 1963, saat Orde Baru muncul, Tan Malaka seperti sengaja dihilangkan dari sejarah. Namanya dicoret dari daftar nama pahlawan nasional. Bahkan tidak pernah dibahas dalam buku pelajaran sekolah. Demikianlah perjalanan hidup Tan Malaka, salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tan Malaka untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.